Dan ada Kak Fani ada hadir di sini. Makasih sudah hadir ya. Sama-sama. Iya, bersama Kak Zuki nih ya. Kak Zuki juga banyak banget fansnya. Lagi emot apa sih sayang? Lagi Apa? mau cincang ini. Cincang, iya. Konnichiwa. Ini Jepang banget ya. Masya Allah. Iya. Nih banyak yang bilang mirip bapaknya sih. Iya, sebutnya baby udon ini sebutnya ya. Baby udon. Ini baby udon ini. Tapi anaknya kayak seneng ya diajak syuting tuh kayak eksotis Iya. gitu matanya. Yang penting dingin kok anak-anak mah. Iya benar. Kalau udah keringetan udah deh. Udah. Panas. Anak zaman sekarang mah gitu ya. Benar. Iya, dipanggilnya apa dia? Kazuki aja. Kazuki, tapi kan Kazuki terlalu panjang ya, biasanya Kaskas gitu. Kaskas, Iya, Kazuki dipanggil. Kaskas. Kaskas. Iya. Berapa bulan sekarang dia? Alhamdulillah mau tanggal 26 ini. Oh iya, Halo katanya. Halo. Ih pinter banget. Mau 8 bulan, A. Mau 8 bulan. Iya, 8 bulan aja udah haji loh tuh. Oh, Pakai Masya haji ya. Allah, Masya Allah. Amin. Pakai topi haji soalnya. Aku tuh sering banget ngikutin Iya. opening vlognya tuh gimana sih? Morning. Minasan konnichiwa. Ya, atau- minasan konnichiwa iya. gitu. Sering ngikutin banget. Morning mana gak ada morning Artinya ya tuh lu? morning. Ya, Ohayo. Ohayo. Oh iya. Wah, gitu. Kayak ngerti aja dia. Iya. Lihat-lihat ya. Iya. Jadi aku tuh lumayan ngikutin Jadi fase kehidupannya tuh benar-benar menyentuh banget. Ya terus Begini kayak roller coaster banget ya. Makanya gimana kalau kita ngobrol-ngobrol pakai ini? Timeline kehidupan. Coba. Timeline kehidupan Fani Kondos sang mami udon. Betul. Kita buka satu-satu ya. Kita buka Iya, satu-satu. Gak apa-apa duduk aja situ. Kita mulai ya, kita buka satu-satu saja. 2015. Iya. 2015 pertama kali ketemu suami aku sih. Kamu tuh beneran dulunya kasir? Ya dulu aku kasir, terus dia adalah director tempat aku kerja. Ini kayak cerita dracin-dracin gitu tau gak sih? Iya bang, jadi waktu itu sebenarnya aku udah hari itu aku bilang, ya Allah aku capek miskin, ya Allah. Hari itu? Iya, ya Allah aku capek kenal cowok tapi dipermainin gitu loh mbak. Aku pengen nikah, aku pengen dinafkain. Terus hari itu opening tempat aku kerja, nah kebetulan suami aku datang dan the first time kita shaking hand, kayaknya dia suami aku deh. Langsung Iya, gitu. ada batin kan kenalan kan. Iya. Nice to meet you, terus kita kenalan terus aku kayak I think he is the one gitu. Di hati. Kayaknya Di dia hati. bakal jadi suami aku gitu. Terus. Terus habis itu abis opening dia kan balik ke Jakarta kan. Aku di Semarang. Oh itu pas lagi opening cabang keberapa saat itu? Aduh nggak ngitung ya Mbak. Banyak banget Iya, soalnya ya. Banyak banget. Sebagai kasir di Semarang, Iya, sang owner datang, sang director, sorry. Pas salaman itu. Udah sebatas salaman doang? Iya, terus aku dikenal, ini loh Pak, namanya Fani gitu. Terus oh ya Fani, nice to meet you. Terus aku kenal terus kayak, wah lumayan ganteng ya. Terus oh kayaknya he is my husband gitu. Setelah itu nggak ada komunikasi lagi? Pulang aja? Terus dia ngasih satu outlet, aku dikasih kartu nama bang. Aku doang. Terus dia bilang kalau butuh sesuatu hubungin aku. Katanya kakak chat ya? Terus aku chat, Tapi awalnya berarti kenapa cuma Kak Fani doang ya? Nggak tahu, dia pertamanya tuh mikirnya mau promosiin aku jadi kayak trainer di Jakarta. Oke. Tapi ternyata dipromosiin jadi istri ya bang ya. Oke, Gitu. nah jadi yang komunikasi duluan kan udah dapat kartu nama. Beliau kan pasti nggak tahu nomornya kan? Bener. Berarti Fani, Aku nunggu seminggu, karena aku mikir ya kita mah karyawan bawah bang, mau ngubungin, lu mau apa lu mau jabatan, lu mau apa, kebutuhan apa gitu kan. Terus akhirnya aku, ya udah deh, kepikiran juga kan seminggu, terus aku WA, SMS waktu itu, hello Pak, this is Fani, do you still remember me? Kamu masih ingat aku nggak? Oh ya Fani, aku nunggu chat kamu katanya. sebentar kan sekarang kan udah jadi suami istri kemarin ya. Cerita nggak dia kenapa alasannya ngasih kartu nama, kenapa dia? Ya dia bilang, Ternyata dia aku juga ada getaran yang sama. mau promosiin kamu jadi trainer di Jakarta. Oh, ternyata belum embel-embel apapun. Belum embel-embel kan belum dipepet bang. Iya. Berarti kalau mau jodoh itu gitu ya? Iya. Chat duluan zaman sekarang sama Ya, pepet. nggak semuanya Oke juga. Meisita, oke. Gak semuanya juga. Jodoh di mana? Aku yang Sherlock nih. Dia mah senyum dikit, tukang parkir senyum aja. Kayaknya dia suka sama aku deh, dia mah gitu. Kira-kira pakai adat apa ya? Gitu langsung mikirnya. Nah terus akhirnya muncul perasaan dari Papi Udon ke Kak Fani kapan itu? Kita chat-chatan biasa sih bang, terus tiba-tiba aku di ghosting, terus jeda kita chat Oktober, Januari, kos bentar ya bang. Kebalik itu dia.
Terus dia tiba-tiba kayak bilang, Evan aku mau ke Semarang. Terus aku bilang, oh ya Pak mau ngapain? Dia bilang, aku mau make sure perasaanku ke kamu Januari itu. Soalnya kan aku bilang, Pak saya tidak mau cinta satu malam. Kalau Bapak cuman mau main-main gak usah. Oh enggak, aku mau make sure perasaanku ke kamu. Aku mau datang, mau ketemu sama kamu. Gitu, terus kita ketemuan. Terus habis itu aku bilang, Pak, kalau Bapak mau cuman main-main, mau main tangan, apa main perempuan sama saya nggak minat. Oh, saya lagi cari istri, Pak. Terus aku bilang, aku juga lagi cari suami, Pak. Nah, udahlah, Bang. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Semua kayak dimudahin gitu, Bang. Dan itu 2015, Iya. itu 2015 ya? 2015 ketemu, terus habis itu nikah, akadnya itu 2017-an. Ini dia. Ya Allah, AI, Masya Allah banget ya AI ya. Tapi happy ya liatnya ya. Iya, kayak mirip banget. Iya, iya, iya. Masya Allah. Tapi saat itu tuh mohon maaf, kalau lihat dari fotonya tuh tadi bukan akad nikah ya? Yang mana, Bang? Pemberkatan atau akad nikah? Oh, aku akad nikahnya di apartemen, Bang. Itu nggak dirayain. Tadi yang foto itu, yang pakai gaun itu ya, itu pestanya aja. Beda bulan. Oke. Berarti ada pindah agama dong, maaf. Iya, pertama kan nggak mau mualaf, Bang. Terus habis itu dia dikasih Allah sakit kan. Aku juga nggak mau menjalani pernikahan yang ya asal ngucap aja tapi tidak mengimani. Aku nggak mau. Terus habis itu pada saat itu dia demam. Terus aku bilang, Hani aku boleh ngomong nggak gitu. Dia tuh udah aku bawa ke rumah sakit, Bang. Udah aku kasih obat, tetap aja demam. Terus ya mau ngomong apa katanya. Kamu kan, dia udah sakit tuh menggigil di sofa. Terus aku bilang, aku tuh sayang banget loh sama kamu. Itu mau akad kita, Bang. Terus dia bilang, tapi aku sedih. Terus dia bilang, kenapa? Iya, nanti kita itu cuman suami istri di dunia aja. Di surga itu suamiku bukan kamu. Karena aku nggak tahu imanmu apa. Kan dia nggak mau mualaf awalnya, Bang. Surgaku ke kanan, surgamu ke kiri. Nanti kalau kamu wafat, agamamu apa? Ateis, Kristen, Buddha, aku nggak tahu. Nanti cara talkin Buddha, ateis, aku gimana nggak tahu. Terus nanti kalau kamu wafat, aku doa ke kamu pun nggak nyampe. Jadi kita cuman suami istri di dunia aja. Padahal aku mau di akhirat juga suamiku kamu. Akhirnya dia mau. Terus habis itu dia bilang, kasih aku waktu seminggu. Dia belajar dulu, Bang, belajar Islam dulu. Dia belajar Islam, baca-baca bukunya, baru dia mau syahadat. Masya Allah. Baru dia mau mu'alaf gitu. Menikah lagi tahun 2017. Ya. Oke, 2019. 2019, qadarullah, suamiku didiagnosa kanker kandung kemih. Itu salah satu kanker yang ganas, Bang. Dan jarang orang kena gitu. Pertamanya tuh aku taunya dari dia pipis darah, dia fotoin aku. Pipisnya literally darah seger. Terus aku bawa ke dokter, ternyata katanya ISK. Kok udah dikasih obat pendarahan tetap berdarah. Terus, Bukan hubungan jalan ginjal dan lain-lain? bukan, Bang. Terus habis itu setelah aku bawa ke dokter kayak kandung kemih gitu, dicek suruh CT scan apa X-ray gitu, ternyata kanker gitu. Silakan. 2019, kita lanjut ya. Dan perjuangan Kanker sampai melawan kanker 2024. 5 tahun. Harusnya suamiku itu setahun. Ini kan kankernya ganas banget ya, Bang. Harusnya itu setahun doang. Tapi Menurut teori kedokteran. iya, tapi qadarullah Allah izinkan 5 tahun. Itulah menurut aku karena keajaiban sedekah orang-orang yang doa orang sedekah itu loh. Iya. Dan beliau itu baik banget ya? Masya Allah. Orangnya nggak pernah marah, Bang. Sama sekali? Iya, selama kanker nggak pernah ngeluh sakit, orangnya sabar. Terus orangnya nggak pernah pukul, nggak pernah selingkuh. Terus semua nafkahnya tuh, Masya Allah aku jamin halal lah, Bang. Masya Allah. Iya. Berarti 5 tahun perjuangan menghadapi penyakit. Iya. Ganas. Dan dia ridho. Aku bilang, kamu marah nggak sama Allah? Aku bilang. Terus dia bilang, nggak apa-apa gitu. Hidup aku udah sempurna. Ini waktunya aku melebur dosa katanya. Terus dia wafat, jenazahnya tersenyum. Beneran? Iya, waktu dia sakaratul maut itu, Bang, aku tuh selalu doa sama Allah, ya Allah, aku tuh nggak mau ngelihat suami aku sakaratul maut. Aku takut, Bang. Nggak punya pengalaman kan. Kalau meninggal biarin aja deh, tidur gitu. Aku nggak usah menyaksikan itu. Tapi qadarullahnya, aku dikasih kesempatan talkin suami aku, Bang. Masya Allah. Maksudnya perpisahan indah ya? Iya, jadi dia itu sakaratul maut dari pagi kan, Bang. Aku talkin, drop naik. Akhirnya
sorenya aku kayak kenapa kok nggak mati-mati ya, aku bilang gitu. Aku teleponin anaknya di Jepang. Karena dia udah terlihat sudah di penghujung napas terakhir. Aku teleponin anaknya di Jepang. Oh dia udah ada anak juga di Jepang? Iya 3, terus ternyata dia butuh say goodbye Bang. Terus selama telepon tensinya tuh saturasinya normal semua, telepon mati ngedrop lagi. Terus aku bilang, kamu wafat bukan di negaramu, gak ada keluargamu, gak apa-apa ta. Terus dia bilang, gak apa-apa asal ada kamu. Komunikasi masih? Iya, masih bisa ngomong. Terus waktu dia menggap-menggap gitu, terus bilang sakit gitu. Terus aku bilang, Hani, selama ini tuh kalau dia mau, aku tuh selalu bilang jangan pergi ya, jangan mati ya, kamu bisa sembuh. Makin gak pergi-pergi gitu Bang. Tapi itu pertama kali aku bilang, Hani sakit ya, kalau mau pergi boleh, aku bilang. Kamu gak usah khawatir sama aku. Ikhlasin? Ya, gak usah khawatir sama Baby Udon, karena aku udah ada yang jaga adik aku, namanya Nando. Ketika wafat tuh Baby Udon tuh? Aku sudah hamil Bang. Nikah berapa bulan saat itu? Itu sekitar 2 minggu ya. Iya. Karena aku bayi tabung kan Bang. Jadi aku embrio transfer Senin, Selasa minggu depannya suamiku wafat. Tapi Allah maha baik banget ya? Allah maha baik, Masya Allah. Seperti aku ambil ya pendamping, aku kasih pendamping yang lain. Yang lebih baik. Kalau aku ngerasa kalau aku nggak hamil Kazuki, kayaknya aku ikut suamiku deh Bang. Soalnya 9 tahun menikah aku bahagia kan. Dia suami yang amanah Masya Allah. Jadi aku ngerasa kebahagiaanku hilang. Tapi day one aku berduka, Allah tahu aku nggak bisa sendirian. Aku ditemani anakku. Maha baik banget ya? Maha baik banget Bang. Kalau nggak ada Kazuki mungkin aku udah nyerah kali Bang. Walaupun omongan orang tuh ada-ada aja ya? Ada-ada aja. Aku takut Bang sebenarnya hamil suami meninggal kan. Disangkain Iya. siapa. Takutnya fitnah jadinya. Iya. Soalnya kan masih masa idah, kok udah hamil lu. Suaminya sakit, padahal kan aku bayi tabung Bang, kayak gitu. Nah ini banyak orang yang tidak tahu mengenai ini. Iya. Berarti usaha bayi tabung tuh pernah dilakukan sebelum-sebelumnya tapi gagal atau? 2020 aku udah bayi tabung, tapi kan kita struggling pengobatan kanker, jadi embrionya dibekuin dulu. Nah 6 bulan sebelum suamiku wafat, dia memohon sama aku, kan dokter bilang umur suamimu tinggal 6 bulan lagi yang kayak di TV-TV tuh Bang. Dan ternyata tepat 6 bulan gitu. Terus suami aku selalu tiap bulan mohon, tolonglah embrio transfer, ayolah punya anak. Pertama aku nggak mau karena menurut aku masih umur 29 punya anak, kalau suami metong gimana Bang? Iya nggak sih? Dan saat itu bukan prioritas. Bukan prioritas, aku juga takut kan Bang besarin anak sendirian gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya aku mikir kayaknya ya udah deh, nggak ada salahnya nyoba. Toh kalau misalkan dia benar-benar sehat, siapa tahu ada miracle dari aku hamil terus dia sehat, ada semangat hidup. Tapi almarhum sempat tahu kalau istrinya hamil? 3 jam sebelum wafat, dia megang perut aku Bang, dia bilang, ya Allah, aku ridho jika aku harus pergi, tapi dalam bahasa Inggris ya Bang. Terus dia bilang, tapi please protect my wife and my baby, dia bilang gitu. Saat itu belum tahu ada isinya? Kita belum tahu, belum cek darah, tapi dia kayak udah feeling, udah kasih nama Kazuki. Oh itu dari almarhum itu pun? Terus dia pun tiap kali udah bikin kayak pesan-pesan gitu loh Bang, karena aku sering videoin kan. Nanti Kazuki bacain buku ya, suruh les renang, suruh ini. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Dan inilah di tahun 2025 ketika beliau sudah tiada, di pangkuan sudah ada yang meluk. Dan Masya Allah aku lahiran tuh miracle Bang. Anak pertama harusnya, bayi tabung harusnya sesar, tapi aku bisa normal. Anak pertama harusnya lama, tapi aku cuma 6 jam. Masya Allah itu kalau nggak ada tangan Allah itu nggak bisa. Mungkin Allah tahu ya kayak ujianku udah berat ya. Jadi kayak diringankan, diringan banget Bang. Jadi sekarang bersyukur aja. Masya Allah bersyukur sekali. Dan insya Allah terjadi pertemuan sesuai dengan cita-cita suami istri lagi nanti di akhirat ya. Amin Abang. Aku terharu ya. Ini perjuangan dari 5 foto ini aja menceritakan kehidupan yang rumit, berat tapi dijalaninya dengan ringan saja. Masya Allah. Karena ada Allah di dalamnya ya. Benar. Kalau nggak ada udah minta cerai kali Bang, udah menyerah aku. 5 tahun loh Bang. Dan di tahun-tahun terakhir suami aku lumpuh kan. Iya tadi sama di videonya juga. Apa yang membuat kuat? Oh, karena dia adalah suami yang baik Bang. Jadi dia kan dulu ngangkat aku miskin kan Bang. Terus aku dinikahin, aku dikuliahin. Terus dia mencintai aku, nggak pernah bohong. Hartanya dipercayakan di aku. Hatinya untuk aku, hidupnya buat aku. Jadi ketika dia sakit, aku ngerasa utang budi Bang.
Dan dia satu-satunya di Jakarta, keluarganya cuma aku. Dan satu-satunya nasab yang Islam kan Muslim cuma aku, Bang. Iya. Terus sekarang menghadapi semua hujatan, tuduhan dan fitnahan, apa yang dilakukan dan menata hatinya seperti apa? Oh, kalau misalnya kadang parah banget ya aku bales ya Bang di VT, kayak nggak kayak gitu, aku kayak klarifikasi gitu. Cuman ya kalau orang udah tahu aku, mereka akan bela-bela aku di komen-komen juga sih. Jadi mostly mereka akan diem-diem sendiri yang hujat-hujat gitu Bang. Iya. Tapi semangatnya luar biasa loh. Masya Allah. Kakak ini. Mah, bahkan sampai sekarang tuh aktif untuk konten. Iya. Buat Dan baby. kontennya tuh kebaikan semua. Iya. Berbuat baik tuh sekarang, kalau aku pribadi sekarang ya pikirannya, terserah orang mau ngomong ria dan terserah. bener. Daripada lu ngonten keburukan, bener konten kebaikan, urusan hati mah Allah yang tahu, betul kan? Kan kalau sedekah itu bisa terang-terangan sama sembunyi-sembunyi Iya, ya Bang. kemudian terang-terangan supaya orang terinspirasi Ikut QR-nya, melakukan, iya. ya kan? Iya. Nah, itu udah pada antri aja tuh, mau pengen Iya tuh. Kita bawain Jumat ya berkah ya. katanya, iya. Mau Jumat berkah. Mau bagi-bagi. Banyak ini. Mana? Nih. Sini. Udah antri rapi, sini masuk. Tuh. Nih, silakan Kak Fani. Nih, oke. Kita akan kembali lagi, aku wakili ya. Iya. Kita akan kembali lagi dan ini akan ada Ustadz yang hadir dan juga curhatan dari kita semua dan pertanyaan untuk Ustadz ya bersama Atta Halilintar juga ya. Tetap di sini di FVP Podar Pagi.